Shalom, sobat medsos yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, hari ini saya membahas tentang hal yang cukup menarik dan cukup mengagetkan. Kenapa? Saya memahami bahwa kita sedang dalam kondisi sulit di tengah-tengah pandemi. Akibat pandemi COVID-19, ada kebijakan stay at home lalu mempengaruhi banyak faktor dalam hidup kita. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi di luar kita itu tidak bisa mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan, tidak bisa merusak pikiran kita terhadap rancangan dan rencana Allah atas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu hal selanjutnya berkaitan dengan sebut saja ini Mr. X. Kenapa tiba-tiba ditampil khotbah di medsos, tidak memperkenalkan namanya, lalu dia tidak memperkenalkan institusi resminya, entahkah itu lembaga penginjilan atau gereja, dia khotbah seenaknya. Tapi yang saya tahu beliau memperkenalkan sebagai Rasul Paulus yang kedua, lalu beliau mengatakan dari Sorong dan Papua. Saya juga dari Papua. Salam kenal ya Om, Mr. X. Ya, saya juga dari Papua, dari Jayapura. Nah, kita belajar dari hal ini. Mungkin kita bisa mengakses medsos, mengakses berbagai khotbah pengajaran dari manapun, tapi kita harus mengerti kenapa Tuhan taruh seorang gembala. Ya, gembala itu menggembalakan domba-domba Kristus, membawa jiwa-jiwa yang digembalakan kepada Kristus menjadi semakin seperti Kristus, bukan menjauh dari karya Kristus, bukan menghindari atau menyangkal karya kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, lalu kedatangannya kedua kali untuk mengangkat kita orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar lewat gembala yang Tuhan percayakan. Nah, hari ini saya menyampaikan ini sebagai bagian dari pelayanan saya sebagai seorang gembala, menggembalakan domba-domba Kristus, membawa domba-domba Kristus kepada Kristus. Nah, yang cukup mengejutkannya adalah saya lihat yang menyaksikannya banyak, ya. Loh, hebat sekali, dalam waktu 1 minggu lebih itu yang nonton sudah cukup banyak. Nah, apakah kita bisa menyaring ini dengan baik atau tidak? Nah, itu sebabnya saya perlu menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, silahkan untuk mengamati bagaimana respon saya dengan melalui firman Tuhan dan dengan firman Tuhan terhadap khotbah beliau. Ini bukan berarti saya ingin menghakimi Mr. X, Om. Sorry ya Om, saya tidak mau menghakimi. Ya, tapi saya ingin memastikan setiap kita apakah kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya selamat menyaksikan sepanjang respon saya terhadap apa yang beliau khotbahkan, dan saya berharap kebenaran itu akan dinyatakan dan setiap kita punya hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Dari mana dia bisa memberanikan diri sebagai rasul dan mengatasnamakan sebagai Paulus yang kedua? Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, kerasulan Paulus itu terlihat dari main job, tugas utamanya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia dipanggil untuk membawa orang menyembah Yesus, mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus, setiap orang membaca suratnya itu pasti mengarahkan hati, pikiran, dan hidupnya kepada karya kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga, dan turunnya Tuhan Yesus Kristus dari sorga nanti yang kedua kalinya untuk mengangkat orang-orang percaya. Nah, ini bisa kita lihat dalam Filipi 2 ayat 9-11. Jelas. Coba bisa baca di layar. Lalu Paulus memateraikan kerasulannya dari mana? Dari kehidupan setiap orang percaya yang sudah membaca
mendengar pengajarannya tentang Yesus adalah Tuhan. Orang yang memberikan hidupnya kepada Yesus Tuhan dan mengabdikan hidupnya kepada Yesus Tuhan, itulah materai hidup kerasulan dari Rasul Paulus. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 2. Jadi jelas sekali, sangat kontradiksi antara Rasul Paulus yang pertama yang ada dalam Alkitab yang asli dengan Rasul Paulus yang kedua. Nah, Mr. X walaupun dia tidak mengatakan secara langsung, tapi kita nanti bisa mengikuti semua apa yang dia khotbahkan, dan intinya adalah dari statementnya beliau kita bisa menangkap bahwa beliau sedang ingin kita meninggalkan Mesias yang lama, lalu membawa kita untuk fokus kepada Mesias yang baru. Artinya Tuhan Yesus kita tinggalkan, ya kita lupakan. Nanti kita harus fokus untuk kepada Mesias baru yang belum pasti, belum ketahuan. Nah, jadi secara implisit kita bisa menangkap bahwa pelayanan beliau bukan membawa orang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, tapi kepada Mesias yang ada dalam pikiran dan pengertiannya. Dan ini sangat kontradiksi bukan dengan Rasul Paulus yang ada dalam Alkitab. Kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian: karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia, dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel, sudah diperlihatkan anak manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, anak manusia itu adalah orang berdosa, yang sudah tidak berdosa lagi, sudah suci, kudus, sempurna, rohaninya setara dengan rohani Tuhan Yesus. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit, kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak
manusia itu. Sekali lagi 24, karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya. Kapankah tanggal bulan tahun hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis, tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Karena kepada Rasul Paulus II dipercayakan untuk membuka seluruh kebenaran dari kitab Kejadian ini sampai kitab Wahyu. Tidak boleh bertentangan satu dengan ayat yang lain. Berdasar dari suara Allah 1 kali 24 jam berbicara kepada Rasul Paulus II membuka seluruh kebenaran ini, sehingga kesesatan manusia di seluruh dunia akan dibersihkan, akan dihapus, sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia, bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lagi. Kita lanjutkan pembacaan ayat 25. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 25, tetapi dahulu daripada itu tak dapat tiada, ia merasai banyak sengsara, disengsarakan orang, dicap sesat palsu, dan ditolak oleh bangsa ini. Generasi abad ke-21 ini, mengapa anak manusia ini disengsarakan dan ditolak? Sebab mereka sesat, mereka tidak mengetahui. Maka Tuhan Yesus bernubuat membuka rahasia ini. Kalau kalian para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, bukan orang Kristen ya, sebab agama Kristen berbeda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu pengikut Kristus mendengar suara 1 kali 24 jam. Tapi kalau agama Kristen itu adalah agama Kristen diagamakan, Yesus diagamakan, dan mereka bukan lahir daripada Allah, tapi lahir dari organisasi agama Kristen yang diperdirikan oleh pengurus pusat para pendeta sedunia. Sehingga mereka orang-orang yang sesat dan bodoh, karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali, dinanti-nantikan oleh semua agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia. Mengapa para agama Kristen sedunia menantikan itu? Sebab para pendetanya sesat dan bodoh. Sesat dan bodoh, kata Tuhan Yesus. Dari Matius 24 ayat 27 kata Tuhan Yesus, anak manusia datang dari timur ke barat, bercahaya di langit menerangi satu dunia dalam kegelapan kebodohannya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 24 sampai 25, bahwa anak manusia itu datang dari ujung langit ke ujung langit yang lain, itulah ujung timur dan ujung barat, Indonesia dan benua Amerika, baru nanti menerangi utara selatan satu dunia. Tapi anak manusia itu akan ditolak, disengsarakan. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang saudara maksud yang datang ini, bukankah saudara orang yang sesat, agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia? Betul, sesat. Maka Tuhan Yesus berkata, kalian sesat. Kita baca Matius 22 ayat 29. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, kamu sesat. Kamu siapa? Para pendeta sedunia, para agama Kristen sedunia sesat, kata Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Kenapa sesat? Kami baca Alkitab, kami memberitakan firman Allah, memberitakan Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Tuhan Yesus Kristus bilang bukan dia yang mau datang anak manusia. Anak manusia itu bukan Tuhan Yesus Kristus. No, bukan. Lalu siapa? Matius 20:29 kata Yesus, kamu sesat. Sesatnya sebab tidak mengerti. Tidak mengerti. Alkitab saya ada tertulis kalimat isi Alkitab. Ini terjemahan lama yang tahun 62. Kamu sesat sebab tidak mengetahui isi Alkitab dan kuasa Allah. Jadi orang yang tidak mengerti isi Alkitab, orang yang tidak mengerti kuasa Allah, itu orang sesat. Sabar dulu Om, jangan marah-marah, apalagi mengeluarkan statement orang lain sesat dan Om paling benar. Itu bahaya loh Om. Nah, sobat yang dikasih oleh Tuhan, apakah benar yang dikatakan anak manusia itu Yesus Tuhan atau bukan? Mari kita lihat firman Tuhan. Tentu masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, lalu ada sekitar 500 orang yang Alkitab katakan dalam Korintus yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Nah, dua malaikat
yang mendampingi kenaikan Yesus ke sorga itu berkata kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 8 Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11, tapi kita baca ayat 10 sampai 11. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi malaikat mengatakan kepada 500 saksi yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga itu, Yesuslah yang akan datang kembali. Jadi kalau menurut penafsiran Mr. X mengatakan, ya akan muncul anak manusia dari timur, Mesias itu dari timur, yaitu Papua. Mesias itu lahirnya memang secara manusia dari manusia, tetapi dia itu Tuhan yang menjadi manusia. Nah sekarang Tuhan di mana? Masa Tuhan mau angkat lagi pribadi lain yang ada di bumi, yang dari daging, lalu dipilih kepadanya lah aku berkenan, yang disebut sebagai Mesias, yang diurapi. Kan Yesus sudah cukup, dia putranya yang tunggal. Nah dari statement Mr. X ini saja, dia mengakui secara tidak langsung bahwa putra Allah itu ada 2. Padahal putra Allah itu cuma satu-satunya, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Mesias dialah juru selamat satu-satunya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, kita lihat bagaimana pengakuan Rasul Paulus, siapakah yang akan datang kedua kali. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, ya, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan siapa? Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Jadi Yesus yang mau datang kedua kali. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga mengingatkan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah tidak hanya Rasul Paulus, Rasul Petrus pun mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Nah lihat, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini 2 rasul loh, Petrus dan juga Paulus. Belum yang lain. Nah, apakah nubuatan Mr. X ini yang mengatakan kedatangan 2 kali itu adalah Mesias yang bukan Tuhan Yesus? Saudara bisa pilih sendiri kebenarannya. Apa itu isi Alkitab? Bukankah Yesus bernubuat anak manusia mau datang? Itu isi Alkitab dari sekian banyak ucapan Tuhan Yesus. Apa itu kuasa Allah? Kuasa Allah adalah bukan arti di dalam ayat ini kuasa Allah orang mati bangkit, lumpuh berjalan. Itu betul kuasa Allah, tapi bukan itu. Kuasa Allah di sini adalah Allah yang berkuasa itu berbicara, bercakap-cakap kepadamu 1 kali 24 jam. Itulah yang dimaksud kuasa Allah. Allah bersuara. Kalau Allah tidak bersuara kepadamu, kau sesat. Semua manusia sesat karena semua manusia akan berjalan dengan akal pikirannya, dengan teologianya, ilmu ketuhanannya, dengan filsafatnya yang bertumbuh dari nasi tahu tempe telur asin. Tetapi manusia yang dipakai jubah kebesaran, pendeta, sarjana, master teologia, wah besar sekali, gagah sekali, jubah kebesaran ahli Taurat dan Farisi, yang gila hormat dan pujian kebesaran itu. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu sesat, tidak mengerti Alkitab dan kuasa Allah. Itu sebabnya anak manusia itu harus datang untuk membuka seluruh kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, supaya manusia ini tidak tersesat dan sungguh-sungguh menunggu kedatangan anak manusia, Mesias yang kedua.
Sebab Mesias yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus, si Immanuel. Mesias yang kedua adalah anak manusia yang diberi nama yang baru. Sesudah nama Tuhan Yesus Kristus, nanti ada nama yang baru yang Allah bersuara langsung kepada manusia-manusia di seluruh Indonesia dan dunia ini, mendengar sendiri dari Allah nama yang baru itu. Dialah anak manusia itu. Apakah saudara mengakui melalui ayat ini, saudara adalah orang jujur? Saudara adalah orang benar yang kemudian akan masuk dalam kebenaran berikut. Tetapi kalau saudara menyangkal ini, para pendeta sedunia, kalian tetap tinggal berada dalam kesesatan dan kebodohan dan akan terbuang ke neraka kekal itu. Ayat yang saya baca baru 3. Matius 24 ayat 27, Lukas 17 ayat 24-25, kemudian Matius 22 ayat 29. Apakah saudara menganggap firman ini sesat? Bisakah saudara mengakui firman ini murni? Nggak bisa begitu dong Om. Masa Om antem kromo? Ya, yang salah cuma berapa orang, institusinya yang disalahkan. Orang Farisi ahli Taurat itu kan kelompok orang, ya. Para teolog, lalu master, gelar sarjana itu kan gelar-gelar yang diberikan, tapi tidak semua bisa melawan Yesus, tidak semua salah toh. Nah itu sebabnya nggak boleh antem kromo pace. Nah Mr. X, saya bersyukur, saya juga alumni sekolah Alkitab, saya belajar sedikit walaupun tidak banyak, tapi ini melengkapi perjalanan saya mendampingi Tuhan yang bersuara, Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya layani. Jadi persekutuan saya dengan Tuhan, saya biasa melatih mendengar suara Tuhan. Tapi saya juga harus mengakui bahwa Alkitab itu adalah suara Tuhan. Yang direkam, yang didokumentasi secara baik selama ribuan tahun. Bagaimana manusia mendengar suara Tuhan yang mengasihi manusia yang terhilang itu. Jadi Alkitab itu seharusnya menjadi patokan dasar untuk kita mengerti firman itu palsu atau asli. Kenapa? Karena ini sudah terdokumentasi secara baik ribuan tahun loh. Nah, memang ada pengalaman secara pribadi. Ya, waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, ada zaman Roh Kudus, kita merasa lawatan Tuhan itu bekerja. Nah, itu suara Tuhan bisa langsung. Ya, tapi Alkitab itu suara Tuhan loh. Artinya kalau mau berbicara tentang Alkitab, kita tidak boleh melepaskan teks dan konteks dalam Alkitab itu. Nah, dalam saya belajar di sekolah Alkitab, saya diajar untuk memahami Alkitab secara konteks dan teks dengan baik. Nah, hari ini, saat ini, ya, Om Mr. X kan membahas Matius 24, lalu tadi Matius 25, ya, dua ayat yang Om pakai untuk menjadi landasan dasar pernyataan Om itu sebenarnya bagian kecil dari seluruh penulisan Injil Matius. Jadi kata anak manusia dalam Injil Matius itu sangat banyak dan dominan. Nanti bisa baca di rumah, lihat baik-baik Matius pasal pertama, kedua, ke-28. Nah itu sebabnya Injil Matius memulai suratnya dengan penjelasan tentang silsilah Yesus, dan itu diangkat dari Abraham, ya, Abraham kemudian Daud, ya, kemudian sampai kepada Yesus. Nah di sisi lain dalam Injil Lukas, nah ini Injil Lukas juga yang dipakai oleh Om Mr. X ini untuk membenarkan pandangannya, ya. Injil Lukas pun, Lukas pasal yang ketiga memulai dengan silsilah Yesus, tetapi dicatat ya mulai dari Yesus sampai terakhir itu anak Adam, anak Allah. Nah, kedua Injil ini ingin menjelaskan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak manusia 100% dan juga anak Allah 100%. Kita tidak bisa menggunakan kata anak manusia dalam Matius 24 yang dijelaskan oleh Mr. X ini sebagai anak manusia yang lain. Itu harus merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya kita tidak bisa pakai Matius 24 satu ayat untuk memaksakan anak manusia itu bukan Yesus. Kenapa? Misalnya saya ambil contoh ya, kita ambil contoh dalam Matius
eh, 8 ayat 20. Ketika seorang ahli Taurat menanyakan syarat mengikut dia, ya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius 8 ayat yang ke-20, ya. Baca dengan baik-baik Matius 8 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, Matius 8 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, nah kata anak manusia, ya, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa yang dimaksud situ? Itu Yesus. Ya. Dan kalau baca dalam Matius pasal 1 sampai 28 itu hampir setiap pasal menjelaskan, setiap kali merujuk kepada nama Yesus, itu selalu dikatakan Injil Matius anak manusia. Jadi sangatlah kurang tepat kalau menggunakan Matius 24 ini sebagai dalil untuk menyatakan yang datang dua kali itu anak manusia, bukan Yesus Kristus Tuhan. Nanti coba para pemirsa, sahabat Medsos, baca baik-baik Matius pasal pertama sampai pasal 28. Itu kata anak manusia itu sangat dominan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dunia percaya bahwa Yesus itu 100% anak manusia, tapi juga 100% anak Allah. Kita mengakui firman ini murni dari Rasul Paulus II, Rasul Allah, Rasul terakhir dari akhir zaman, sebab Rasul awal akhir zaman 2000 tahun yang lampau. Tuhan Yesus anak manusia mengangkat 12 Rasul, mati semua pada abad pertama, semua sudah ke surga kekal. 2000 tahun kemudian, nubuatan Tuhan Yesus, nanti datang anak manusia yang akan menyelamatkan. Dialah Mesias kedua yang menyelamatkan jauh lebih besar daripada penyelamatan Tuhan Yesus Kristus awal pertama. Karena Yesus Kristus awal pertama tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan manusia sedunia, dia harus pergi kepada Bapa, sebab dia datang hanya bekerja 3 tahun setengah menjadi korban penebus dosa. Maka dia berkata, anak manusia nanti datang berbuat lebih besar, lebih dahsyat dari aku, Tuhan Yesus Kristus, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara terkejut, benarkah ini? Aduh, terkejut saya Om, kaget. Om, 3 tahun setengah itu sudah sempurna. Dia melayani di bumi ini, menyelamatkan manusia sudah sempurna, nggak ada yang kurang. Saya percaya kok kuasa Allah. Jangankan 3 tahun setengah, kalau Allah ingin menyelamatkan 1 hari, dia mampu. Saya tidak pernah meragukan 3 tahun setengah pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia gagal, tidak bisa menyelamatkan manusia sedunia. Nah, sobat Medsos yang dikasih oleh Tuhan, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Allah datang selama ribuan tahun, tapi kalau hati manusia menolak, tetap sedikit yang masuk surga. Sekalipun mujizat besar yang Tuhan nyatakan, seperti apapun besarnya. Coba lihat bangsa Israel itu 40 tahun lewati berbagai rintangan, tapi Tuhan menyatakan mujizat lewat pimpinan tiang awan, tiang api, makan roti mana, laut merah terbelah. 10 tulah terjadi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu mujizat yang sangat besar sekali. Tapi buktinya apa? Mereka semua binasa. Jadi nggak ada istilah keselamatan itu tergantung sama besarnya mujizat yang Tuhan mau nyatakan, lamanya Tuhan mendampingi manusia di bumi. Nggak ada. Ya, cukup 3 tahun setengah itu udah sempurna. Allah menyelamatkan manusia melalui pelayanan Yesus di muka bumi ini. Sudah sempurna. Ya. Nah, jadi kalau kita pahami lebih dalam lagi, misalnya Matius 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus pun mengatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Yesus pun sudah mengerti ini. Dia sudah rela mati di kayu salib, sekalipun banyak yang tidak menerima keselamatan, tapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Coba lihat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66.
Alkitab mencatat banyak orang meninggalkan Yesus. Jadi masalah keselamatan itu masalah respon manusia, pilihan manusia untuk menerima karya keselamatan yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus. Karena saudara orang yang sesat tidak mengerti isi Alkitab dan tidak mendengar suara Allah, maka saudara katakan, wah di mana ayatnya? Ayatnya ada. Kita membaca Yohanes 14 ayat 12. Ini tuh mulut Tuhan Yesus sendiri berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, siapa yang percaya akan Daku, percayakan Tuhan Yesus Kristus, ia pun akan melakukan segala perbuatan yang aku ini perbuat. Orang itu, si anak manusia itu. Apalagi dikaitkan dengan Yohanes, ya, Yohanes pasal 14, barang siapa yang percaya padaku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Itu bukan merujuk kepada anak manusia, tapi kepada barang siapa, artinya setiap orang, tidak spesifik kepada anak manusia. Dan ia, anak manusia itu, melakukan perbuatan yang lebih besar daripada aku, karena aku pergi kepada Bapakku. Ada penyelamat kedua yang lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, dialah anak manusia yang sudah dilihat oleh Nathan di Israel. Dan sudah diperlihatkan itu di Papua, di Kupang, di Ambon, di luar negeri. Bahkan Tuhan berbicara kepada Benny Hinn, Allah sudah perlihatkan. Oh, itu tuh rupanya yang membangun dasar, yang membangun dalil, pernyataan iman, pengajaran dari Om Mr. X. Ya, rupanya media pengaruhnya luar biasa sehingga keyakinan Kristen bisa bergeser, Alkitab bisa diubah. Nah, coba keyakinan beliau kita akan lihat yang mendasari sehingga beliau berani mengeluarkan statement bahwa anak manusia, Mesias yang dinantikan itu adalah bukan Yesus Kristus. Nah, ini saya coba menelusuri karena beliau sempat mengatakan menurut Nathan, remaja 15 tahun di Israel yang bernubuat di internet, maka saya cari ya situs mengenai statement beliau ya yang mengatakan remaja dapat penglihatan, remaja Israel dapat penglihatan bahwa Mesias akan datang di ujung timur di Papua. Nah, ini artikelnya. Nah, coba lihat ya. Ternyata Nathan 15 tahun, usia 15 tahun ini adalah remaja yang dibesarkan di lingkungan Yahudi, sekalipun dia tidak menyelami agama Yahudi secara dalam, karena menurut kesaksiannya dia tidak mengikuti aturan anak-anak remaja Yahudi. Ya, kemudian juga Kristen mungkin dia dengar dari media, sehingga ketika dia mengalami koma atau mati suri, ya dia dapat penglihatan dan itu mempengaruhi alam bawah sadarnya. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang penglihatan yang sebenarnya nggak jelas apakah itu agama Yahudi atau agama Kristen. Ya, karena dalam Yahudi sampai hari ini sedang menantikan Mesias. Dan rupanya mungkin sama Om Mr. X ini dikombinasikan keyakinan supaya agama Yahudi masuk di Kristen, Kristen juga masuk di agama Yahudi. Sehingga Mesias Yesus Kristus itu tidak datang yang kedua kali. Nah, ini artikel beliau tentang Mesias ya. Anak Nathan 15 tahun remaja ini ditanya oleh Rabi, ya apakah kamu mengenal Mesias itu? Ya, lalu si anak Nathan ini menjawab, ya saya mengenalnya tapi tidak tahu pasti, saya hanya bisa mengenal dari karakternya. Ya, apakah dia ada di sini? Harusnya sih dia di sini. Nah, lihat. Nah, kalau lihat dari artikel seluruhnya, ya ternyata bicara Mesias itu bicara tentang sesuatu yang bisa dicapai oleh orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi untuk menjadi Mesias. Ya, kemudian dia pakai juga acuan Benny Hinn. Nah, ini artikel terakhir yang kita tahu sama-sama bagaimana Benny Hinn mengakui kesalahannya karena dia menggunakan Injil kemakmuran. Ya, artinya dia adalah hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dan saya sangat kagum dengan beliau. Tetapi ingat, beliau juga manusia, dia bisa salah ya bernubuat atau salah menafsirkan ayat. Nah, itu sebabnya dia bikin pengakuan minta maaf kepada seluruh orang Kristen di seluruh dunia.
Jadi kita tidak bisa menggunakan sebenarnya media untuk mengubah kebenaran dalam Alkitab atau membenarkan pikiran kita untuk menafsirkan anak manusia itu bukan Yesus Tuhan dengan artikel yang ada di internet. Anak manusia itu. Dan dia akan datang mencari anak manusia itu nanti ke Indonesia. Inilah kuasa Allah. Inilah suara Allah. Allah berbicara kepada manusia. Maka selama ini kalian terkejut. Wah, kenapa kita para pendeta-pendeta sarjana teologi, master of art yang lulusan luar negeri, lulusan Hong Kong, lulusan Amerika, lulusan Honolulu, nggak tahu lulusan mana lagi tuh. Kok tidak pernah mengetahui lalu mengatakan hanya Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Ternyata ini anak manusia. Loh, lihat ayatnya benar. Wah, betul, pendeta-pendeta sedunia sesat, kata agama Kristen. Kalau gitu kita akan mencari kebenaran ini dari Rasul Paulus II, Rasul Allah di hari zaman itu. Paulus bertepuk tangan untuk melihat kebenaran ini muncul. Allah angkat Rasul Paulus II ini untuk membuka rahasia Alkitab. Maka tidak ada seorang pendeta di kolong langit yang bisa membuka ini. Akan sesat semuanya. Sebab pakai logika, akal pikiran yang keliru dan sesat, berbeda jauh dengan pikiran Allah. Maka harus ada kuasa Allah, suara Allah yang berbicara kepadamu. Sehingga kau mengerti kebenaran firman ini. Hanya 3 ayat, sudah mudah saudara mengerti. Oh, kesesatan kami selama ini. Ya, terimalah Rasul Allah ini. Supaya membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Supaya saudara semua tidak tersesat dan diselamatkan. Kesesatan-kesesatan, pendapat-pendapat yang bodoh, keliru, tafsiran dari gereja-gereja organisasi yang ribuan yang tidak pernah cocok satu dengan lain, walaupun Yesus Raja Damai, tapi ribu bertengkar, akan dibuang kesesatan-kesesatan, kebodohan, pendapat-pendapat ini, dan mulai menerima kebenaran murni dari Alkitab. Apa kata Tuhan Yesus? Lukas 9 ayat 26. Ini sangat hebat. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan siapa-siapa, bukan rasul, bukan nabi lain, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa kata dia? Lukas pasal 9 ayat 26. Karena barang siapa, seorang pribadi, malu mengaku aku, malu mengaku Tuhan Yesus, satu, dan perkataanku, ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang diucapkan adalah nubuat, malu mengakuinya bahwa anak manusia mau datang kedua kali bukan Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Yang kau puji, kau pun permuliakan selama ini, yang kau dalam kebodohan ibadatmu. Malu mengaku aku dan perkataanku, maka benar, anak manusia itu pun malu mengaku dia, yaitu kalian-kalian, apabila ia datang kelak dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapanya dan dengan kemuliaan segala malaikatnya yang kudus. 27, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang berdiri sini yang tidak akan merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah itu datang dengan anak manusia itu. Itulah Rasul Yohanes mati setelah melihat anak manusia dalam kerajaannya dalam penglihatan. Untuk 2000 tahun akan datang, baru dia mati. Apa kata Tuhan Yesus? Bila kalian malu menerima pelayanan Rasul Paulus II ini, mengakuinya, nanti anak manusia itu akan malu mengakui. Itu para pendeta itu, jemaat dia bilang percaya Tuhan Yesus. Malu saya mengaku dia percaya Tuhan Yesus. Karena dia sendiri tidak terima nubuatan Tuhan Yesus, ucapan perkataan Tuhan Yesus, dia tidak terima. Maka anak manusia itu malu mengakui. Para pendeta-pendeta organisasi sedunia maupun agama Kristen sedunia. Ini ayat loh. Ya Om, kita ngerti itu ayat. Tapi jangan pergunakan ayat untuk supaya mendukung statement bahwa kita itu benar. Kitalah yang dibenarkan oleh ayat, bukan membenarkan diri dengan ayat. Nah ini kan sesuatu yang berbeda, betul nggak? Nah itu sebabnya coba lihat Lukas 9 ayat 26 ya, yang dikatakan oleh Om Mr. X ya. Lihat di dalam ayat sebelumnya ayat 22. Saya akan bacakan ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini anak manusia ini siapa? Kan sudah jelas, Tuhan Yesus yang sudah dibunuh oleh ahli Taurat,
tua-tua Israel. Tuhan Yesus yang sudah mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Sudah jelas anak manusia itu menuju kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita berkata anak manusia itu dengan tafsiran lain, maka kita akan memecah ayat. Jadi ayat yang 26-27 itu ayat yang menyatakan anak manusia itu bukan Yesus Tuhan. Tapi ayat yang 22 sampai dengan 5 itu anak manusia itu Yesus Tuhan. Nah ini kan bagaimana? Nah mari kita cerdas membaca ayat secara menyeluruh. Perhatikan teks dan konteks itu harus ketat. Ya, saya selalu diajar oleh dosen saya, kalau baca Alkitab tidak boleh satu ayat, harus baca konteks dan teks dengan lengkap supaya kita ngerti maksudnya. Pernahkah para pendeta sedunia mengerti? Seorang pun belum pernah mengetahui isi dari ayat Alkitab ucapan Tuhan Yesus ini. Mereka hanya baca Alkitab, baca untuk cari ayat bisa khotbah, pintar bicara, lalu mulai dibayar dan terpanggil, tujuannya komersial. Tapi ayat Alkitab pada sesat semua. Rasul Paulus II datang untuk membuka kebenaran ini. Seluruh kebenaran Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada rahasia lagi. Baik kitab Nabi Daniel sudah dibuka, baik antikris sudah muncul. Gereja organisasi nggak tahu kalau antikris itu siapa, yang mana, sebab tidak mendengar suara dari Allah. Kalau kalian mendengar suara Allah, Allah itu bersuara. Itu antikris, dia sudah mulai berkuasa. Siap kalian, hati-hati kalian. Mereka hanya tinggal menunggu kalau sudah muncul, baru mereka bilang, oh ini antikris. Lalu dia bilang, hei pendeta sini, kau harus tanda tangan, kalau tidak kau akan disembelih. Oh kenapa? Kau kan sudah lama dengan saya bekerja, terima banyak uang, betul? Ya. Ah, itu dari antikris? Ya. Wah, kalau saya tahu dulu di tuang antikris, saya nggak terima. Ya, sudah ada janji. Dia nggak tahu siapa antikris itu. Karena bodoh, tidak mengerti Alkitab, tidak ada suara Allah yang memberitahu kepadanya. Apakah sesat khotbah Rasul Paulus II Rasul Allah di akhir zaman ini? Terkejutkah kalian para pendeta sedunia? Terkejutkah agama Kristen sedunia? Terkejutkah? Baik, anak manusia ini datang untuk semua bangsa, semua suku, semua negara, semua bahasa, beragama maupun tidak beragama, untuk semua agama sedunia. Anak manusia itu akan datang untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka jangan tersesat dalam kebinasaan itu. Ada tinggal waktu sedikit lagi, tidak panjang. Dan anak manusia ini sudah diperlihatkan kepada ratusan ribuan orang, bahkan jutaan, sudah melihat secara langsung di Indonesia maupun di luar negeri. Yakin Om Mr. X, ratusan jutaan orang sudah melihat Mesias itu akan datang di Papua. Yakin. Ya, semangat boleh, tapi jangan lupa Alkitab itu tetap kebenaran. Nah, kalau tadi saya sampaikan 2 rasul besar saja, Petrus dan Paulus, menyatakan bahwa yang akan datang kedua kali itulah Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal terakhir, ya. Nah, dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Hanya di situ besar, artinya Tuhan Yesus, ya. Lalu dikatakan amin, datanglah siapa? Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes pun memastikan bahwa yang datang kedua kali itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Yohanes pun menguatkan, meneguhkan bahwa yang datang kedua kali itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang lebih mempercayai Alkitab, para rasulnya, semua yang dituliskan dalam firman Tuhan yang tidak kontroversi tapi saling menguatkan, saling mendukung, atau statement orang dengan melabelisasi jutaan orang atau ratusan orang. Kira-kira saudara pilih yang mana? Indonesia maupun di luar negeri. Nathan, kita ambil satu yang ada di internet itu. Begitu dia melihat anak manusia yang muncul nanti di satelit, lalu dia akan datang ke Indonesia. Dan dia akan datang ke Sorong untuk bertemu anak manusia yang dia lihat itu. Dan Allah akan memanggil dia.
menyuruh dia ke sorong. Lihat anak manusia ada di sana. Sungguh ajaib luar biasa firman ini. Sungguh sangat ajaib luar biasa. Kalian akan sangat diberkati bila bertemu dengan Rasul Paulus di hari zaman ini. Sehingga kebodohan, kesesatan manusia satu dunia akan dibersihkan dan yang sesat menjadi tidak sesat lagi untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Om Mr. X, Tuhan Yesus memberkati Anda juga. Dan kita juga merasa ini cara Tuhan untuk kita menggali, mengekspos, menyelami firman Tuhan lebih dalam, khususnya tentang pembahasan kita hari ini tentang siapakah Mesias yang akan datang kedua kalinya. Nah, sobat medsos yang dikasih oleh Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi COVID-19, stay at home, kita pakai, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita menggali firman, mengenali firman. Nggak apa-apa belajar dari media, lalu kita coba saring dengan firman Tuhan. Dan ini akan membangun kecerdasan rohani kita dan akhirnya menyiapkan kita untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sekali lagi, saya tidak menghakimi, tidak ada niat satupun untuk menghakimi siapapun, tapi saya sebagai gembala, orang yang Tuhan tetapkan untuk mengembalakan domba-domba Kristus, saya harus membawa Bapak Ibu kepada Kristus dan mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita semua. Dia akan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.